dan insya Allah yang dipegang. Tadi dipesanin juga sama Pak Kiai Abdurrahman, tolong jangan kecewakan dua kali, cukup satu kali. ya. Itu kejadian 2019 ya. Ke depan kita lihat Indonesia baru yang tidak ada sambungannya dengan 2019. Pasti. Berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras. Bergabungnya Pak Prabowo dan Pak Sandi ke Kabinet Indonesia Maju ternyata tidak dianggap sebagai sebuah kebaikan bagi sebagian kecil orang. Kejadian ini disebut sebagai pengkhianatan. Mereka tidak mau belajar dari peristiwa yang memberi dampak positif bagi situasi politik nasional. Setidaknya hal ini bisa ditangkap saat kunjungan bakal capres Koalisi Perubahan di Kabupaten Garut kemarin. Malah melontarkan kekecewaan itu dibalas dengan tidak akan ada lagi kaitannya dengan 2019. Yang bisa dimaknai segala jasa Presiden Joko Widodo dihapuskan. Dialog ini mengemuka berawal dari Ketua Panitia Acara Sholawat, Dzikir dan Doa Bersama yang diadakan oleh Parpol Koalisi Perubahan dan Forum Ka'bah Membangun. Kiai Haji Abdurrahman Al-Qudsi mengatakan agar Pak Anies tidak mengkhianati para pendukungnya. Maksud pernyataan itu saat 2019 mereka mendukung pasangan Prabowo Sandi, namun begitu Pilpres usai mereka malah bergabung dan menjadi pembantu Presiden Jokowi. Dalam aspek apapun kejadian ini harus direspon dengan positif, tapi tidak bagi mereka. Bakal capres Koalisi Perubahan langsung menjawab, ke depan kita akan lihat Indonesia baru yang tidak ada sambungannya dengan 2019. Bagi kader PKS, Nasdem, Demokrat, atau penggemar Pak Anies, silahkan resapi jawaban Pak Anies. Begitukah jawaban seorang negarawan? Itukah nalar yang ada dalam pikiran politisi Indonesia? Benarkah kepribadian seorang warga negara dalam sebuah kontestasi politik? Bagaimana negara ini akan maju jika dendam kesumat terus-menerus dipelihara, dilanggengkan, malah bila perlu diturunkan ke anak cucu? Bukankah dalam kebudayaan Nusantara, pemahaman agama, kehidupan sosial kita melanggengkan permusuhan tidak sesuai dengan nilai Pancasila? Apa jadinya negara tercinta kita 10, 20, atau 30 tahun lagi? Bila kedewasaan berpolitik kita masih sangat tradisional, tidakkah kita berhenti berkontestasi saat Pilpres dan begitu selesai, mari bersama-sama membangun negeri? Tentu berkontribusi tidak harus jadi pendukung pemerintah. Mau jadi oposisi atau lawan politik, itu dilindungi hukum. Namun jangan lupakan, jika pemimpin negara ini berkinerja baik, harus diapresiasi. Jika ada yang perlu dikritik, ya sampaikan apa kritiknya. Ingat, kritik bukan tuduhan tanpa dasar, tidak dilandasi bukti atau fitnah yang ngawur. Pernyataan tadi masih dilanjutkan dengan kalimat ajakan membuat gerakan baru. Dan tak ada lagi peta 2019. Jelas sekali mantan gubernur DKI ini ingin mengubur dalam catatan baik kepemimpinan presiden selama 2 periode. Bagi yang mengamati apa yang dilakukan Pak Anies, kita paham jika dia itu memang pendendam, tidak mau mengakui keberhasilan orang lain. Sejak diberhentikannya sebagai Mendikbud, pernah ada pernyataan yang memuji Pak Jokowi? Entah sebagai mantan gubernur DKI, apalagi sebagai presiden.
Padahal beberapa kebijakan Pak Jokowi waktu di DKI menormalisasi beberapa waduk maupun sungai, memperbarui bus Transjakarta, meluncurkan kartu Jakarta Pintar dan kartu Jakarta Sehat, merevitalisasi kota tua, penataan pemukiman kumuh, pembangunan beberapa rumah sakit, dan masih banyak lagi tidak dirawat dengan baik. Bagaimana kalau dia memang memenangkan Pilpres? Bisa jadi capaian kemajuan Indonesia berubah menjadi kemunduran. Pernyataan Pak Anies bisa pula dimaknai orang ini memang anti rekonsiliasi, tidak suka perdamaian dan memelihara permusuhan. Sementara bagi bekas pendukung garis keras Pak Prabowo seperti Bang Fahri Hamzah, justru bergabungnya Pak Prabowo ke pemerintah menyelamatkan semua pihak. Pernyataan itu disampaikan langsung Bang Fahri ke Pak Prabowo maupun ke Pak Jokowi. Rekonsiliasi dua kubu Pilpres 2019 itu bukan insiden, tetapi monumen sejarah penting perjalanan bangsa ini. Dan rekonsiliasi yang terjadi sebenarnya tidak mudah kenyataannya. Ahmad Dhani, pendukung setia Pak Prabowo, juga belum mau mengakui keberhasilan Pak Jokowi kok. Artinya masuknya Pak Prabowo dan Pak Sandi ke kabinet itu tidak mudah, baik bagi Pak Jokowi maupun kubu Pak Prabowo Sandi. Pak Jokowi harus menjelaskan ke PDIP dan parpol pendukungnya untuk dengan lapang dada menerima lawan politik mereka. Sedangkan bagi Pak Prabowo dan Pak Sandi harus memastikan kadernya tidak pada kabur, pada dirinya jadi Menhan, maupun Pak Sandi menjabat Menparekraf Gerindra yang tradisional oposisi harus berbelok menjadi parpol pendukung pemerintah, dan ini tidak mudah. Kita tahu sampai sekarang Pak Fadlizon lebih baik diam, karena saat awal Pak Prabowo dan Pak Sandi bergabung, kritik keras Bang Fadli sempat terlontar dan dia kena kepret Pak Prabowo nih. Sejak saat itu kita tidak pernah mendengar lagi suara berisik Bang Fadlizon. Entah diam karena menghormati ketua umumnya atau takut kehilangan mata pencahariannya sebagai wakil rakyat. Sementara ajang Pilpres itu berhenti sebatas kontestasi pertarungan para capres. Dan ketika usai, maka usai sudah permusuhannya. Oposisi boleh, tapi jangan tradisikan nyinyir dan gelap mata. Pernyataan Pak Anies di depan para pendukungnya di Garut itu makin membuka mata kita. Jika niatnya bertarung di 2024, itu akan menghilangkan catatan maupun rekam jejak kebaikan yang sudah ditorehkan Pak Jokowi. Bisa-bisanya politisi dengan kapasitas diri dan pemahaman picik begitu disodorkan pada publik untuk jadi pilihan pemimpin masa depan. Ini loh, kalau politisi bergaulnya dengan Sugi Nur, Mbah Amin Rais, dan kelompok-kelompok lainnya, di mata mereka ya terlihat dari pemerintah saat ini hanya buruknya saja, hanya siji gelapnya saja. Padahal baru saja kita melewati kegiatan besar tahunan bangsa ini, mudik lebaran, dan semua berjalan lancar dengan beberapa insiden yang tidak signifikan. Edisi lebaran kali ini tidak ada lagi teriakan macet di jalanan, perjalanan puluhan jam dari ibu kota ke Jawa atau Jawa Tengah atau Jawa Timur, berebutan tempat duduk di gerbong kereta, kenaikan harga sembako yang tidak kuasa kita hindari, dan beberapa kebiasaan negatif zaman Pak SBY. Sudah tidak jadi pemandangan di lebaran. Jika hati nurani tak mampu memotret kebaikan dan keberhasilan orang lain, ada yang salah dalam orang itu. Malah menurut hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia, tingkat kepuasan publik pada pemerintah mencapai 82%. Dan ini tertinggi di dunia. Apakah kita mau menutup mata pada suara masyarakat? Lah,
kita ini warganya Pak Jokowi atau bukan? Lalu bagaimana kinerja pemerintah sekarang, Pak Anies? Jika Anda menutup semua keberhasilan Pak Jokowi, jangan salahkan kami. Jika Tuhan tidak membukakan jalan Anda di 2024. Demikian opini Om Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.